Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang menjelang sore kepada Mbak Kirana dan para pendengar setia Radio Mahardika FM dimanapun berada. Saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan kasus coronavirus atau COVID-19 Kota Blitar. Ya. Mohon izin pada kesempatan ini melaporkan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar hari Rabu tanggal 3 Juni tahun 2020 yang ada di Kota Blitar sampai dengan pukul 14.00 WIB, yaitu sebagai berikut. Ya. 1. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 2.093 orang atau bertambah 28 orang. 2. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 59 orang atau bertambah 7 orang. 3. Jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 26 orang atau bertambah 7 orang. 4. Jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari adalah 33 orang atau tetap. 5. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 209 orang atau bertambah 2 orang. 6. Jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari adalah 201 orang atau bertambah 1 orang. 7. Jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 6 orang atau bertambah 1 orang. 8. Jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 2 orang atau tetap. 9. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 4 orang atau tetap. 10. Jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 4 orang atau tetap. 11. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 3 orang atau tetap. Dan 12. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 2 orang atau tetap. Selanjutnya tentang update data perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan di Jalan Sumba Kota Blitar, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah PMI atau pekerja migran Indonesia yang masuk hari ini adalah kosong atau nihil. 2. Jumlah kumulatif PMI atau pekerja migran Indonesia dari awal hingga kini adalah 9 orang. 3. Jumlah pemudik atau pendatang yang masuk hari ini adalah kosong atau nihil. 4. Jumlah kumulatif pemudik atau pendatang dari awal hingga kini adalah 87 orang. 5. Jumlah kumulatif penghuni yang dipulangkan dari awal hingga kini adalah 16 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif penghuni selesai karantina dari awal hingga kini adalah 67 orang atau bertambah 1 orang. Dan 7. Jumlah penghuni rumah karantina kesehatan pada hari ini adalah 13 orang, terdiri atas 9 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Selanjutnya tentang perkembangan kasus COVID-19 di Kota Blitar, ada beberapa cerita, kronologi atau keadaan yang dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama adalah kasus 1 orang atau 1 kasus konfirmasi dari alamat Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Saat ini masih menjalani isolasi di Rumah Sakit Rujukan Kota Blitar. Hasil swab tenggorokan follow up yang ketiga, hasilnya adalah masih positif. Hari ini tanggal 3 Juni 2020 telah dilakukan pemeriksaan swab tenggorokan untuk follow up yang keempat dan untuk rencana dikirim ke laboratorium Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, kasus orang dalam
pemantauan atau ODP Iya. ada 6 item. Ke-1, seorang laki-laki berusia 39 tahun, alamat di Kelurahan Gedok, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Riwayat perjalanan dari Surabaya pada tanggal 30 Mei tahun 2020 yang lalu. Pada tanggal 31 Mei 2020 masuk rumah sakit di Rumah Sakit Swasta Kota Blitar dengan keluhan demam dan batuk. Ya, baik. Ini merupakan kasus baru. Yang kedua, ODP seorang laki-laki berusia 42 tahun, tinggal di Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, dengan keluhan sesak dan batuk. Memiliki penyakit penyerta atau komorbid, yaitu gangguan ginjal kronik atau sudah lama atau menahun. Ya. Dan dalam perawatan hemodialisis rutin atau istilahnya CKD on HD. Jadi chronic kidney disease on hemodialisis. Jadi gangguan ginjal menahun atau kronis dan dalam masa rutin hemodialisis atau cuci darah. Iya. Dan saat ini dia sedang rawat jalan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu isolasi mandiri di rumah. Ya. Ini kasus baru juga. Baik. Yang ketiga, seorang perempuan berusia 35 tahun di Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, masuk rumah sakit pada tanggal 30 Mei tahun 2020. Saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Rujukan Kabupaten Blitar. Ya. Alamat di kota, namun beliaunya dirawat di Rumah Sakit Kabupaten Blitar, Rumah Sakit Rujukan COVID. Ya. Hal ini adalah merupakan kasus lama karena ada penyakit tuberkulosis atau TBC paru. Yang keempat, seorang perempuan berusia 29 tahun beralamat di Kelurahan Telumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Yang bersangkutan pada tanggal 20 Mei tahun 2020 datang dari daerah wilayah Pasuruan, Jawa Timur, dengan keluhan batuk, demam, dan sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Rujukan Kota Blitar. Ini adalah merupakan kasus lama karena pasien ini adalah rawat jalan. Jadi pasien rutin dari Rumah Sakit Rujukan Kota Blitar, rawat jalan. Kelima, seorang perempuan berumur 45 tahun beralamat di Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, saat ini sudah keluar rumah sakit dan melakukan isolasi mandiri di rumah. Ini merupakan kasus lama. Dan yang keenam adalah seorang laki-laki berusia 24 tahun beralamat di Kelurahan Kelampok, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Riwayat perjalanan dari Pasuruan pada tanggal 21 Mei tahun 2020 dengan keluhan demam dan pilek. Sekarang masih isolasi mandiri di rumah. Ini merupakan kasus lama juga. Ya. Kemudian ada 7 kasus orang tanpa gejala atau OTG. Yaitu terdiri dari 5 orang laki-laki dari Kecamatan Sananwetan dan 2 orang perempuan dari Kecamatan Sukorejo yang merupakan peserta pelantikan pengawas dan kepala sekolah se-Jawa Timur di Surabaya
pada tanggal 20 Mei tahun 2020. Kira-kira sudah 13 hari yang lalu ya dokter? 14 benar. hari yang lalu. Mm-mm. Dan telah dilakukan Rapid Diagnostic Test atau RDT. Yang pertama dengan hasil semuanya non-reaktif. Iya. Hati-hati dengan non-reaktif loh ya. Iya. Bukan hal yang mengembirakan. Mhm. Sebaliknya, hasil yang reaktif bukan hal yang mengerikan. Mhm. Ya, bukan hal yang mengkhawatirkan, belum Iya. tentu. Iya, karena harus dilakukan Swab. pemeriksaan ulang lagi ya dokter ya. Non reaktif pun juga harus diawasi, dipantau. Mhm. Kami lanjutkan. Iya. Rencananya dilakukan Rapid Diagnostic Test Mhm. atau RDT yang kedua setelah 10 hari kemudian. Mhm. Jadi kalau ini RDT-nya kemarin dan kemarin lusa seharian, sore hingga malam, kemudian pagi hingga sore dilakukan pelacakan dan RDT pada mereka semuanya, yaitu 7 orang tanpa gejala ini. Iya. Nah, ini hasilnya bisa kami laporkan hari ini. Kemarin lusa pada mengejar, kami belum bisa menjawab. Karena masih dalam teman-teman proses ya dokter masih ya. on proses. Jadi mohon maklum. Iya. Saat ini semuanya menerapkan physical distancing dengan disiplin penuh Iya. dan patuh, isolasi mandiri di rumah masing-masing. Baik. Berarti memang dalam 10 hari ke depan ini dokter 7 kasus OTG ini disarankan untuk isolasi mandiri di rumah masing-masing. Ya, kita perpanjang 14 hari lagi. 14 hari lagi. Walaupun sudah hampir 14 Sudah hari. hampir 14 hari. Sejak beliau semuanya mengikuti kegiatan pelantikan pengawas dan kepala sekolah di Surabaya. Ya, oke. Selama 14 hari ini mungkin nanti dari kita sendiri yang akan kita lakukan seperti apa dokter untuk 7 OTG ini? Tentunya pengawasan rutin setiap hari dengan melibatkan ketua RT, Ya. tokoh masyarakat di sekitar atau warga, dan 3 pilar di kelurahan maupun kecamatan, bersama petugas kesehatan dan relawan kesehatan. Oke. Khusus bagi kepentingan mereka sehari-hari yang tidak ada yang membantu sama sekali, maka relawan kesehatan siap membantu apapun yang atau bagaimanapun yang diperlukan, seperti membeli atau belanja sembako atau kebutuhan hidup sehari-hari, atau yang lainnya yang memang mereka harus keluar rumah. Nah, itu akan dibantu, kecuali yang bersifat resmi yang seperti harus ke bank mengambil uang atau ke ATM, itu tentu harus melibatkan keluarga yang bersangkutan. Oke. Itu. Tapi nanti kalau misalkan ada pergerakan dari masyarakat membantu atau memberikan swadaya bantuan, alhamdulillah itu relawan akan tetap mendukung ya? tetap maksudnya? mendukung, ya tetap memantau, membantu bersama-sama bersama petugas kesehatan dari wilayah puskesmas masing-masing. Karena untuk memberikannya pun ini juga harus ada beberapa hal yang diperhatikan kan Ada dokter ya? prosedurnya, Ada menggunakan prosedurnya. APD ya. Oke. Dokter, kalau kita lihat data dari 6 kasus ODP ya, ada beberapa yang kemudian direkomendasikan untuk isolasi mandiri di rumah, ada beberapa yang harus dirawat begitu di rumah sakit rujukan. Dalam kondisi apa dokter ODP ini harus dirawat seperti itu? Ataukah memang kita menunggu permintaan dari yang bersangkutan begitu karena kondisi sosial di masyarakat tidak memungkinkan, atau bagaimana dokter? Ada pertimbangan medis seperti itu? Yang namanya PDP, pasien dalam pengawasan, itu otoritas rumah sakit, otoritas dokter untuk memutuskan harus dirawat di ruang isolasi rumah sakit rujukan COVID. Untuk ODP yang harus dirawat itu juga otoritas dari dokter yang memeriksa dan pertimbangan dokter serta rumah sakit. Apakah itu, yang jelas kalau masih ODP itu biasanya ada penyakit penyerta. Ya. Sambil menunggu hasil pemeriksaan pasti, yaitu
swab tenggorokannya. Ya. Jadi kalau semisal dokter ada permintaan sendiri secara khusus dari yang bersangkutan, apakah nanti juga kita bolehkan dokter? Secara medis bila tidak beralasan dianjurkan untuk isolasi mandiri di rumah karena ODP sehat, sakit ringan bisa diobati di rumah, dipantau oleh petugas kesehatan dari puskesmas. Itu harus di rumah karena ruang isolasi rumah sakit kita sangat terbatas. Jadi untuk yang penting-penting atau sangat penting saja. Jadi bukan tidak penting, tetapi masih bisa untuk dilakukan karena mesti alasan lain ingin. Jadi di rumah sakit tidak ada kata ingin, adanya kebutuhan. Kebutuhan dokter. Sesuai kebutuhan kesehatannya, keamanan, masalah penularannya, ya yang harus dicegah dan lain sebagainya. Terutama yang ODP ini kan ada sakit penyerta. Ya. Oke. Kemudian dokter kalau kita lihat untuk jumlah ODR sendiri ada tambahan 28 orang ya dokter ya. Iya. Dokter, artinya meskipun ODR orang dalam risiko tidak serta-merta ini kita santai-santai aja ya. Maksudnya ada kemungkinan untuk status itu naik menjadi ODP atau bahkan PDP seperti itu. Untuk menghindari hal tersebut, dokter apa yang bisa dilakukan ODR ini? Tetap harus patuh dan disiplin pada protokol kesehatan dan saran kuat dari petugas kesehatan dalam hal ini dokter dan teman-teman dari puskesmas maupun dinas kesehatan, yaitu isolasi mandiri. Kalau mereka bersedia untuk isolasi di rumah karantina, alhamdulillah kita antar ke sana atau kita jemput untuk dibawa ke rumah karantina di Jalan Sumba. Tapi kalau tidak bersedia dan siap untuk melaksanakan patuh dan disiplin isolasi mandiri di rumah karena nyaman dirinya supaya tidak sakit dan tetap sehat dan tidak menularkan kepada keluarga maupun warga dan siapapun, maka isolasi mandiri di rumah 14 hari harus dilaksanakan dengan sepenuh hati dan sepenuh tanggung jawab. Tanggung jawabnya kepada diri sendiri, kepada orang lain, keluarga maupun orang lain atau pihak lain, dan juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, itu dia juga membuat suatu pernyataan dan disaksikan oleh ketua RT bersama petugas dari kelurahan, yaitu 3 pilar antara lain yaitu PNS di kelurahan, kemudian TNI maupun Polri. Dan bagi siapa saja yang sudah selesai karantina ini selanjutnya harus tetap tertib untuk social dan physical distancing ya dokter? Nah, kalau sudah bebas dari apa saja ODR, OTG, ODP jadi OB orang biasa. Bukan office boys. Bukan office boy, ya. Untuk ini jadi, orang biasa. Orang biasa ya tetap melakukan protokol kesehatan dimanapun, kapanpun dan bersama siapapun. Ya, pakai masker terus menerus kalau keluar rumah, ya, cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun dan air mengalir sesering mungkin terus menerus. Tidak menyentuh wajah kecuali sudah pasti tangan itu bersih dan dicuci dengan air dan sabun. Kemudian menjaga jarak minimal 1,5 meter antara 1 sampai 2 meter. Maka itulah kewaspadaan dini dan kewaspadaan yang bagus. Ditambah dengan peningkatan stamina tubuh, ya, makan cukup, gizi cukup, beragam, kemudian olahraga rutin teratur, istirahat cukup, tidak merokok, ya. Kemudian kalau ada keluhan sedikit saja segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat, terutama demam, pilek, batuk, nyeri tenggorokan, atau disertai dengan sesak nafas. Oke. Karena ketika kita sudah berstatus OB ini tidak berarti kita bebas dari ancaman atau potensi untuk terkena corona, dokter, sama ya. Sama dengan saya sekeluarga, sama dengan Mbak Kirana sekeluarga, sama dengan siapapun. Semuanya, dokter, semua ya. Tidak ada kecuali tetap terkena disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan. Oke. Harus semangat. Itulah harus kompak. Era. New era. New normal, dokter. Saya new era.
Benar, new era ya dokter Iya, ya. era baru. Era baru. Oke, dokter ada yang ingin ditambahkan kesempatan sore hari ini? Sementara itu. Oke, terima kasih dokter. Rasanya sudah cukup lengkap tadi informasi dari Iya. dokter. Himbauan-himbauan juga terus tidak pernah kita mengenal bosan dan lelah untuk Tidak. terus mengingatkan masyarakat dokter ya, Tidak, untuk kita- saling Ya. mengingatkan. Ini kewajiban dan juga ibadah. Oke, amin. Ditambah lagi ini adalah wisata. Oke, hiburan. Iya. Ya. Bisa silaturahmi dengan Amin. radio LPPL Mardika FM dan Iya. juga teman-teman di sini. Amin, alhamdulillah. Terima kasih dokter. Alhamdulillah, Selamat terima kasih. sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.